نبي ورسول بعده أما بعد ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا wasabbihuhu bukratan wa asila. Surah Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 41 dan 42. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah malam ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke masjid guna menunaikan ibadah maghrib berjamaah dan juga hadir di kajian ilmu yang insyaallah selalu diberkahi Allah dan selalu didoakan para malaikat Allah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan buat junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak sidang jamaah ba'da maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita kutip dua ayat di dalam surah Al-Ahzab, surat yang ke-33 di ayat 41 dan 42. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha. Wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, berzikirlah kepada Allah. Jadi kenapa yang dipanggil Allah orang beriman untuk berzikir, Ibu? Karena pertama, orang beriman itu yang mau dan mampu untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Karena kalau orang munafik, kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 142, alladzina yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu kalau mereka berzikir kepada Allah, zikirnya itu paling sedikit, kata Allah. Makanya Allah tidak mau memanggil mereka, yang Allah panggil orang beriman. Yang kedua, orang beriman itu hatinya bersih. Karena selalu mereka bersihkan hati itu dengan ketenangan mereka berzikir kepada Allah. Innal ladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, kata Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu untuk mendapatkan ketenangan hatinya selalu didapatkan dengan berzikir kepada Allah. Maka ketahuilah, kata Allah, hanya dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Sementara kalau orang munafik, Ibu Abad, hati mereka itu berpenyakit. Orang-orang munafik itu hatinya berpenyakit gitu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 10 itu, Ibu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Orang munafik itu, kata Allah, hatinya berpenyakit. Maka kalau mereka perturutkan penyakit hati mereka, fazadahumullahu maradun, Allah tambah terus penyakit hatinya itu. Sehingga mereka sibuk mengurus apa yang menjadi penyakit hatinya. Jadi untuk berzikir kok kurang jadinya, Ibu Pak. Kira-kira penyakit hati kok, Ibu? Ongeh, iri, ya kan, dengki. Yang hebat ini, Ibu, SMS ya. SMS tahu, Ibu? Susah mencelik orang senang, senang mencelik orang susah. Itu kan penyakit hati. Dan orang-orang munafik itu penyakit hatinya. Makanya orang-orang munafik itu jauh lebih berbahaya daripada orang kafir. Coba kita buka awal-awal ayat Al-Baqarah itu, Bu, ayat 1 sampai ayat 21 itu.
Ayat 1 sampai 5 Allah berbicara tentang orang beriman. 6, 7 Allah bicara tentang orang kafir. 8 sampai 21 Allah berbicara tentang orang munafik. Di ayat-ayat tentang munafik itu jauh lebih banyak daripada ayat tentang orang-orang kafir. Artinya ya Bapak, orang munafik itu jauh lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Makanya ayat tentang mereka jauh lebih banyak Allah menceritakan perilaku mereka. Makanya Allah panggil orang beriman. Udhkurullah, kata Allah, berzikirlah. Kemudian Allah kuatkan dengan kata itu lagi, zikron. Udhkurullah, perintah, zikirlah kepada Allah. Tapi dikuatkan lagi oleh Allah dengan kata zikron. Zikron itu kalau dalam bahasa Arab, Bapak, dalam tatanan hukum bahasa Arab itu disebut dengan maf'ul mutlak. Artinya objek yang tidak memiliki batas. Artinya berzikir itu tanpa batas. Zikir itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, tidak mengenal keadaan, tidak mengenal jumlah. Itu dikatakan dengan zikron maf'ul mutlak itu. Kenapa Ibu Bapak? Karena sifatnya orang-orang beriman itu, kata Allah, kalau mereka berzikir dalam surah Ali Imran ayat 191, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Allah memberikan izin kepada orang-orang beriman itu untuk berzikir dalam keadaan berdiri boleh, dalam keadaan berjalan boleh, dalam keadaan duduk ataupun tidur boleh. Makanya Allah sebut tadi zikron, tanpa batas, tidak kenal tempat, tidak kenal waktu, tidak kenal keadaan, bahkan tidak kenal jumlah, terserah. Makanya kalau kita memang diburu waktu Ibu Bapak, dan awaklah selesai sholat berjamaah tapi tersasak karena kebutuhan waktu kita mendesak, sudah sholat salam kanan salam kiri, kalau kita mau langsung jalan silahkan Ibu Bapak. Karena Allah membolehkan kita berzikir sambil berjalan. Jadi sambil jalan itu zikir saja sampai ke tempat tujuan boleh. Tapi kalau ada orang terkait itu sudah salam kanan salam kiri langsung tagak, jangan pada pasang buruk lo gitu Pak, berdosa lah gara-gara orang gitu. Nak kado ketugas 1 minit 2 menit itu duduk. Bisa jadi 1 menit 2 menit itu berarti. Dan mereka lebih memilih untuk kesempatan berzikir sambil berjalan karena Allah membolehkan. Nah kalau sambil duduk, ya teka kita tadi Bapak, habis sholat maghrib, habis sholat wajib, kita duduk berzikir berdoa. Bahkan kita yang di dalam ruangan kini kayak Bapak, yang dalam masjid itu dalam hadir di majelis ilmu, duduk kita kok zikir kayak. Kata Rasulullah di hadis Muslim, seseorang yang menerangkan atau menjelaskan ayat-ayat Allah itu dikatakan sedang berzikir. Artinya zikirnya itu diucapkan, ya seperti ustadz, mubaligh, khatib. Kalau sedang baca ceramah, sedang berkhutbah, itu dikatakan oleh Rasulullah sedang berzikir. Caranya dengan diucapkan. Nah sementara yang mendengarkan orang menjelaskan ayat-ayat Allah itu dikatakan Nabi juga berzikir. Zikirnya dengan cara mendengarkan. Di ustadz yang baca ceramah dikatakan sedang berzikir, ibu bapak yang mendengarkan ceramah dikatakan juga sedang berzikir. Maka majelis ilmu yang kita lakukan hari ini disebut dengan majelis zikir. Jadi kalau belajar tentang ilmu apa saja ya Bapak, majelis taklim, majelis ilmu atau majelis apalah wirid-wirid segala macam, termasuk majelis tahsin dan segala macam, itu disebut dengan majelis zikir. Nah bagaimana Allah menghitung pahalanya Bapak? Kata Rasulullah, satu tarikan nafas kita dihitung satu zikir, satu hembusan nafas pun dihitung lagi satu zikir.
Nah, dari mulai tadi sampai kini kau ibu bapak alabara banyak awak melo angok mambuh nangok. Data itu yang dapat kan. Tapi malaikat yang ada di kanan kiri ibu bapak kini sibuk mencatat tarikan nafas dan hembusan nafas. Itu yang dicari malaikat tuh, tarikan satu, hembusan satu, dihitung tuh. Tapi kalau kini jangan dihitung oleh ibu bapak lah, dihitung kau kesasa angok begitu. Biasalah malaikat yang menghitung, Pak. Begitu Allah menghargai orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Jadi orang yang tidak datang kemari atau yang tadi ada di situ tapi pulang tidak mendengarkan pengajian, ya tidak dapat tarikan nafasnya dihitung satu zikir itu. Kecuali kalau yang datang duduk kemari. Bahkan orang yang duduk di majelis ilmu ini kata Rasulullah didoakan dan dimintakan ampun oleh malaikat sampai majelis ilmu itu selesai. Awak duduk di situ, malaikat sibuk mendoakan dan memintakan ampun. Ya bisa dia tahu keluar dari situ lah diampuni dosa dia Allah. Itu hebatnya Bapak. Kan adalah sebagian saudara kita kan mengapa harus duduknya di masjid itu di rumah sambil ngopi makan gorengan mendengar ustaz ceramah bisa kok terdengar kok sampai ke rumah kan mikrofon. Iyo. Tapi duduk mereka tidak dihitung zikir, hembusan nafas, tarikan nafas tidak dihitung zikir. Duduk mereka tidak didoakan oleh mereka. Kenapa? Karena mereka tidak berada di dalam majelis ilmu. Yang sengaja keluar masjid kok mendengar di luar halaman itu pun tidak dapat itu ibu bapak. Bahkan saking tingginya penghargaan Allah terhadap orang-orang yang ada di majelis ilmu itu kata Nabi di hadis Muslim, satu langkah yang dilangkahkan oleh orang-orang menuju ke majelis ilmu Allah setarakan nilainya dengan setahun solat malamnya dan setahun puasa sunnahnya. Abara langkah dari rumah kamari Bapak. Langkah dihitung tuh bolak-balik tuh. Nah kalau yang tidak datang kamari tidak dapat. Makanya dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 itu penekanan Allah di situ. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajah. Dan lebih mengangkat lagi, lebih tinggi dari orang yang beriman. Kalau orang beriman itu belajar untuk berilmu. Jadi orang yang hanya sekadar beriman dengan orang yang beriman dan berilmu, derajatnya jauh lebih tinggi yang beriman dan berilmu. Maka penghargaan Allah untuk orang yang berilmu itu dan orang yang menuntut ilmu itu tinggi. Makanya sahabat dulu kalau lah Nabi kan bagi ilmu itu badoro marapek tu sampai yang beradu hidungnya jadi hidung Nabi itu. Makanya dalam surah Al-Mujadilah itu Allah katakan berlapang-lapanglah kalian duduk dalam majelis ilmu. Nah kan ini yang dijadikan dasar dulu oleh aliran apa itu yang solatnya jarak berjarak-jarak duduk di atas kursi itu. Yang mazhab Soekarnoisme itu ada masa baru loh gitu kan itu azannya model orang pidato kan. Alhamdulillah kini kan ditutup. Dia beda. Maka kata Allah tadi zikron. Jadi datangnya kita kemari tidak sio-sio deh Bapak. Kita luangkan waktu agak 40 menit habis salat maghrib sampai isya. Tapi ketika kita pulang yang kita dapatkan luar biasa. Cuma hal-hal itu kan tidak nampak kini Bapak. Ini tidak nampak tu makanya yang datang sebanyak yang tiba aja Bapak. Ini nak faham. Kalau seandainya pahala ku Allah calikkan langsung Bapak, begitu datang kemari dinampakkan langsung pahalanya, mbak yakin masjid kau tak tertampung kan dia. Tapi pahala itu akan Allah perlihatkan di saat gitulah sakarat. Makanya di saat sakarat itu banyak ayat yang menceritakan itu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqo. Ya Allah kalau Engkau berkenan mengundur kematian saya, undurlah kalau saya akan bersedekah. Itu kenapa mereka mengucap itu? Karena pahala sedekah dinampakkan Allah ketika sakarat. Qala rabbirji'un la'alli amalu sholihan fima taraktu. Kembalikan saya Allah akan jemput semua amal soleh yang saya abaikan. Dia kenapa? Pahalanya lah nampak. Kok kini dinampakkan pahala sedekah itu ketika kita bersedekah Bapak, Bapak yakin tu dompet-dompet itu masuk dalam ketidiang tu. Kalau nampak pahala sedekah itu.
Tapi kan tidak pernah nampak. Makanya kata Allah nanti ketika orang menghadapi sakarat itu di surat Qaf surat 50 ayat 22, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yawma hadid. Tabir itu dibuka oleh Allah, penglihatan selama kau, pandangan kita tajam ke depan. Kalau dalam surah Al-An'am ayat 93, walau taro idz zalimuna fi ghamaratil maut. Ghamarat itu tabir itu dibuka, Ibu. Sehingga pandangan mereka terhadap dunia ditutup, pandangan akhirat dibuka. Maka seluruh pahala dosa-dosanya nampak. Makanya ketika orang akan meninggal itu banyak ayat-ayat menceritakan tentang penyesalan. Kenapa? Karena pahala nampak tapi dulu nak dipabuai. Dulu ketika dijelaskan oleh ulama, mereka anggap itu hanya biasa. Tapi begitunya meninggal dalam keadaan sakarat, dinampakkan satu pahala yang tak pernah dikarajokannya itu, baru di situ minta ke Allah, tolong balik nambah ke dunia ya Allah. Tolong undur kematian saya ya Allah. Ya kan percuma lah Bapak. Dan makanya Allah perintahkan zikron, berzikirlah tanpa batas. Kemudian kata Allah katsira, sebanyak-banyaknya. Jadi kalau menerjemahkan ayat ini, berzikirlah kepada Allah tanpa batas dan sebanyak-banyaknya. Kemudian di ayat 42 Ibu Bapak, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Hebatnya ayat ini bahwa di ayat 41 Allah katakan berzikirlah kepada Allah. Kalau Allah mengatakan berzikirlah, kita kan tahu tuh Pak Ibu, apa lafaz zikir itu yang selama ini kita baca. Di zikir itu kan ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada takbir, ada hauqallah gitu kan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Itu hauqallah. Kita paham kalau Allah sudah mengatakan berzikirlah, kita paham pasti yang 5 ini dalam ucapan lidah kita. Tapi ketika di ayat berikutnya tasbih Allah keluarkan dari kata zikir, wasabbihuhu bukratan wa asila. Kata Allah berzikirlah, kemudian kata Allah bertasbihlah. Kenapa Allah pisahkan tasbih dari zikir ini? Ini kalau dalam bahasa Arab disebut zikrul khas ba'dal am. Penyebutannya khusus setelah yang umum. Artinya ada taksis di situ, ada pengkhususan atau spesialisasi. Sama seperti ayat ini Bapak. La yaskhar qaumun min qaumin. Dalam surah Al-Hujurat itu. Kata Allah, janganlah satu kaum menghina kaum yang lain. Kaum itu kan kumpulan orang-orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, kan itu kaum. Artinya kalau Allah berbicara janganlah satu kaum menghina kaum lain, berarti laki-laki tidak boleh menghina, perempuan juga tidak boleh menghina. Tapi di ayat berikutnya apa kata Allah? Wala nisaun min nisain. Allah tarik dan Allah pisahkan perempuan dari kaum tadi. Janganlah satu kaum menghina kaum yang lain. Kemudian Allah keluarkan kata perempuan, janganlah perempuan menghina perempuan yang lain. Artinya apa Ibu Bapak? Allah menggambarkan ke kita bahwa masalah hina menghina, cimeeh mancimeeh, cacek mancacek, ghibah menghibah, itu porsinya memang lebih hebat perempuan dibandingkan laki-laki. Itu tidak bisa Ibu bantah itu. Itulah Allah mengatakan. Makanya Allah khususkan wala nisaun min nisain, janganlah perempuan menghina. Kenapa? Karena porsinya perempuan untuk itu jauh lebih hebat. Kalau laki-laki tamolo jo ibu-ibu tak itu, berubah statusnya kapadusian jadinya Ibu. Cobalah kalau papa ambil porsi ibu, hebatlah pada ibunya dalam masalah itu, agak curang kapadusian macam. Langsung berubah. Kenapa? Karena memang itu porsinya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu tidak bisa berang tuh, karena Allah sendiri mengecekkan model itu. Sama juga dengan ayat ini Bapak dalam surah Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruh. Di malam Qadar itu kata Allah semua malaikat turun. Jibril juga. Warruh itu sebutan lain untuk Jibril.
Kenapa Allah pisahkan Jibril dari malaikat sementara Jibril itu juga termasuk malaikat? Artinya apa ya Bapak? Tugasnya malaikat turun di malam qadar itu hanya spesial hanya di malam qadar. Sementara kalau Jibril turunnya di setiap malam di bulan Ramadan. Jadi tidak hanya satu malam itu saja, tapi setiap malam dari malam pertama sampai malam terakhir dia turun terus ke bumi untuk mentadarusi dan mentadaburi Nabi tentang Al-Quran. Tadarus itu memberikan pelajaran tambahan kepada Nabi tentang pemahaman Al-Quran Ibu. Itu makanya kalau kebiasaan awak dulu kan ada tadarus di bulan Ramadan ya Pak, sudah tarwih. Masih ada budaya begini Ibu, sudah tarwih, tadarus Pak. Ibu, kalau zaman ambo ketek-ketek dulu tak karena itu kalau tadarus itu dari sudah tarwih itu sampai sahur. Tapi kalau dulu orang sahurnya jam 1, jam 2 Pak. Jam 1, jam 2 paling lama jam 3. Kalau jam 4 itulah terlambat itu. Saya ada kaja sedih itu. Jadi tadarus itu dari tarwih sampai sahur. Karena dulu ambo takana kete-kete ibu ambo sudah tarwih itu pulang batanak itu. Sudah batanak kan dulu pakai tungku, pakai baro ibu, pakai kayu. Lah masak nasi itu langsung disanduk tuh Pak. Sanduk masuk cambuang gadang. Ditutup tuh Ibu. Sudah tuh dimasukkan ke dalam sarung bantal. Sudah tuh dikabek dibalik je selimut tabah tu. Nah tu basalian ke bawah kasur atau kursi. Takkan apa tu Pak? Mungkin apa zaman itu dulu ada apa? Karena rice cookernya orang dulu tak itu Ibu. Jadi ambo mak rason bana dibuat setiap bulan Ramadan. Asal lalu tak pernah pakai selimut. Selimut le diambil dari nasi Pak. Makanya kalau tak bisa lalu pakai selimut, ambo di surau tadarus sampai sahur. Because sahur pulang. Di musala ambo tu namanya di daerah Karanggantiang Ampang itu Bapak. Musala Teladan kalau gini kalau dulu namanya Surau Kapunduang Pak. Kalau di letak di tepi Banda Gadang di pagar Banda Gadang itu ditanam Kapunduang. Kalau orang dulu kan bagian nama surau kan ayah ada situ. Kalau jambu surau jambu. Kalau rambutan surau rambutan kan itu Pak. Ya, kalau Kapunduang ya surau Kapunduang. Jadi jarak dari jalan raya itu ke musala ambo itu ada 100 meter Ibu Pak. Tapi melewati parak. Ada rumpun bulu, di balik rumpun bulu itu kuburan tuh Pak. Jam 2, jam 3 ambo pulang dari surau tu ke rumah pergi makan sahur. Selama bulan puasa tu nak ada takut sikit Allah dia. Karena ketek-ketek dulu ambo acok di doktrin di ayah ambo. Pokoknya kaluaselah malam Ramadan tu jangan takut badu. Seluruh hantu dikabek selama bulan puasa. Ayo yakinlah ambo Pak. Ya nak ada takut ambo Pak. Jam 2, jam 3 pulang dari surau tu ambo pulang sejalan santai di kuburan Pak. Ada takut tu. Tapi kalau lah selesai bulan puasa jam 7 saya lembu hijau lah di sekalian kancangnya. Karena apa Pak? Antulah lapeh lihat. Itu bedanya. Makanya kita mewarisi tradisi tadarusnya Nabi itu. Dewa tadarusnya berbeda, mengaji bahasamu. Kalau Nabi tidak diajarkan Al-Quran dan pemahaman Al-Quran oleh Jibril. Itu makanya penyebutan Jibril lebih khusus dibandingkan dengan malaikat. Nah sama dengan ayat ini Bapak. Di ayat 41 kata Allah Udzukurullah. Zikirlah. Kita tahu pemahamannya tentang zikir itu. Ada kata tasbih di situ. Tapi di ayat berikutnya kata Allah wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kalian kepada Allah di waktu pagi dan petang. Artinya apa Ibu Bapak? Tasbih itu memiliki nilai yang lebih dibandingkan dengan zikir yang lainnya. Ada pengkhususan di situ. Kata Rasulullah di hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Mangkola fi yusbihi au yumsihi kata Nabi. Subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah. Siapapun yang
mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Satu kata itu saja Ibu Bapak. Subhanallah wa bihamdihi 100 kali di pagi hari. Kemudian sore harinya juga 100 kali subhanallah wa bihamdihi. 100 kali pagi, 100 kali sore. Apa kata Rasulullah? Tidak ada keadaan yang paling baik nanti di akhirat itu kecuali yang membaca tasbih itu setiap pagi dan sore. Jadi ketika awak dibangkitkan di akhirat itu nanti Ibu Bapak, awak kondisi awak lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya. Dibedakan di Allah tuh Pak, yang mengucapkan tasbih itu setiap pagi dan petang. Kapan waktu yang baik itu pagi petang itu Ibu Bapak? Buka surat Toha, surat 20 di ayat 130. Itu ketika Rasulullah merasa emosi dan penuh dadanya sesak ketika dihina dan dicaci maki oleh orang-orang kafir. Apa kata Allah di Toha 130 itu Bapak? Wasbir ala ma yaqulun. Hendaklah engkau tetap bersabar Muhammad menghadapi semua cemooh dan perkataan mereka, kata Allah. Fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Maka hendaklah bertasbih terus memuji Allah di waktu sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Di kapan waktu yang baik untuk bertasbih pagi hari itu Ibu Bapak? Dari setelah sholat subuh sampai sebelum syuruk. Syuruk itu kan artinya terbit, sama dengan tulu' tadi. Tulu' dengan syuruk sama bahasanya, terbit. Jadi dari sudah subuh sampai sebelum syuruk. Kalau sore sesudah asar sebelum maghrib. Di antara itu. Jadi kalau yang amannya model itu rancaknya Bapak. Kalau kita selesai sholat subuh, apakah sendiri atau berjamaah di masjid, kan kita berzikir dulu tiba, zikir doa. Nah selesai zikir berdoa dan langsung tagak. Ibu tambah, Pak tambah waktu gak seminit 2 minit membaca subhanallah wa bihamdihi gak 100 kali. Mau yakin suanta tiba Pak. 2 minit putus itu subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi 100 kali pagi. Nah sampai ke 2 minit sudah selesai itu. Kalau lambat-lambat mana ibu bapak baca paling lama 3 minit putus itu satu zikir itu apa? Satu tasbih itu 10 kali 100 kali. Nah, selesai zikir berdoa, baca itu dulu 100 subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Lah selesai beko ibu bapak tagak pulang lagi. Beko sudah sholat asar, selesai berzikir berdoa, sabalun pulang, sabalun tagak, baca tasbih itu balik 100. Baru kita pulang. Sebab kalau di rumah diasanan kamam baca, wallahu alam ya bapak. Ibu di rumah tu karajo lah nampak tu. Ayang kadi karajo yang kadi kakuk lah nampak tu. Beko lupunya tasbih itu. Nah rancaknya sudah sholat subuh sebelum pulang, nah, tambah tasbih itu 100 pulang. Kalau sudah sholat asar, sudah zikir berdoa, tambah dengan tasbih 100 kali, baru kita pulang. Nanti kata Allah, kata Rasulullah, tidak ada ya Nabi salam alaika ya Rasul.